Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabatku, sahabat Expam dimanapun sahabatku berada. Gimana hari ini kabarnya? Mudah-mudahan sahabatku semua dalam keadaan sehat dan terus semangat. Mudah-mudahan kabar keluarganya juga dalam keadaan baik, dan mudah-mudahan kabar hobinya juga dalam kondisi yang positif. Walaupun cuaca tidak menentu kayak di sini, khususnya di Lebak, Banten. Kemarin sempat hujan terus-menerus dan saya tidak bisa jemur ayam juga akhirnya, dan terpaksa harus disuplai vitamin D dari apotek, karena memang matahari sendiri kan fungsinya untuk suplai vitamin D buat ayam. Jadi ketika tidak ada matahari, saya coba aplikasikan atau saya coba kasih vitamin D 1 minggu sekali untuk mencoba mengganti matahari, dan sejauh ini sedikit membantu. Ya sobatku, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi tip jadi menakar harga ayam gitu. Berapa sih nilai jual ayam itu yang pantas? Kan kadang-kadang kalau kita cermati gitu ya, kalau kita lihat dan kalau kita pelajari juga, agak gampang-gampang susah gitu menentukan harga jual ayam itu, karena memang di dunia ayam laga ya sudah tidak asing lagi ketika kita menginginkan ayam gitu. Terus orang lain juga menginginkan ayam kita menginginkan ayam penggemar atau botol lain gitu, atau bahkan ayam yang masih kita sayangi gitu dipinta sama bos besar gitu. Jadi ketika kita tidak punya bekal untuk negosiasi, menjelaskan gitu ya, di posisi ayam ini seperti apa gitu, kadang-kadang kita suka kalah di harga. Pun kadang-kadang kita salah dalam membeli karena kita tidak punya bekal pengetahuan yang cukup untuk membeli ayam itu. Ayam tidak cuma cukup teknik bagus saja, karena memang pada muaranya seberapa produktif ayam itu nantinya gitu, karirnya gitu, seberapa cepat ayam itu bisa turun, atau seberapa cepat umur biologinya bisa tetap produktif dan sebagainya, itu menjadi pertimbangan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba share atau coba berbagi bagaimana sih menentukan harga ayam itu sendiri, baik ketika kita mau beli maupun ketika kita mau menjual ya. Karena memang situasinya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kadang-kadang kita menginginkan ayam orang lain, kadang-kadang orang lain menginginkan ayam kita. Nah, ini untuk bekal negosiasi saja gitu. Pertimbangannya adalah nomor satu, terah. Yang jelas terah itu adalah jaminan, artinya terah yang bagus, ini keturunan ini keturunan petarung sejati, ini keturunan juara, ini keturunan impor, atau ini impor sendiri. Yang jelas terah itu jaminan mutu. Jadi itu salah satu faktor penentu. Jadi kadang-kadang gini, ketika saya punya ayam juara, misalkan si X ini juara terus nih ya, mau jelek mau bagus, anaknya itu sudah ditarget harga misalkan 1 juta untuk ukuran 3-4 bulan gitu ya. Karena orang tahu itu si X gitu ya, mau nanti bakalnya bagus mau bakalnya enggak, karena itu memang udah terah gitu ya, ya sudah harga patokannya segitu. Kadang-kadang seperti itu. Tapi tidak jarang juga gitu ayam ayam yang bagus tapi tidak punya terah gitu ya, untuk kita pengen harga 500.000 ukuran 3-4 bulan ini susah banget, bahkan 200.000 pun susah karena terahnya nggak jelas. Tapi padahal ayam itu punya bakat yang bagus, punya teknik yang bagus, punya tulangan yang bagus kan gitu ya. Jadi itu pengaruh terah itu luar biasa. Jadi ketika kita ngebangun brand untuk farm kita juga bisa sekaligus gitu, ketika ada orang yang mau, oh ini terah ini harganya segini dan sebagainya.
orang lain juga bisa memperlakukan hal yang sama ke kita ketika kita mau membeli ayam dari orang lain tersebut. Jadi trah itu jadi salah satu faktor pertimbangan kita untuk negosiasi. Selanjutnya setelah trah itu usia. Yang jelas usia itu hubungannya dengan seberapa besar biaya yang akan kita keluarkan sampai ayam itu bisa masuk ke kalang pertama, terus atau seberapa peluang ayam itu untuk karirnya nanti masih panjang atau tidak. Jadi ayam muda itu menentukan harga jual. Ayam yang sudah siap adu karena sudah kenyang untuk dilatih tanding gitu, atau ayam bekas mabung, atau ayam usia menjelang senja, itu berpengaruh sekali ke harga jual. Jadi ketika kita mau ayam nanti atau orang lain mau ayam kita gitu ya, itu bakal negosiasi. Artinya ketika orang lain misalkan mau ayam kita, ayam yang masih muda gitu ya, karirnya masih panjang gitu, dan ayam tersebut udah sama kita udah dilatih tanding kenyang dan tinggal sedikit dipoles rawatannya lagi, ayam tersebut siap turun ke kalang, tentu harga jualnya berbeda. Beda ketika kita menjual ayam umur 6 bulan, 7 bulan, karena memang biaya operasional yang sudah kita keluarkan itu cenderung lebih murah gitu. Jadi itu jadi bekal negosiasi dan jadi bahan pertimbangan. Jadi jangan asal jual saja karena memang kita bosan dan sebagainya. Karena memang manajemen atau penataan hal kayak gitu memang sudah harus buat kita. Jangan sampai kita ternak juga terus kita jual beli ayam juga, itu kan jangan sampai punya untung yang tipis, bahkan malah ketika kita hitung detail bener rugi. Kita jual ayam 1 juta misalkan, ternyata biaya rawatnya, biaya pembesarannya, terus biaya menyiapkannya sampai siap turun dan sebagainya lebih dari itu tidak terasa loh, karena memang semuanya harus terhitung. Di usia siap turun lah ayam itu mungkin mulai punya harga jual yang tinggi gitu ya. Artinya setelah kenyang latih abar gitu ya, harga mulai tinggi. Jadi kita bisa negosiasi ke arah situ, karena memang ayam ini sudah siap turun, sudah kita bentuk masa ototnya, kelenturannya, pengalamannya, itu butuh proses dan banyak biaya yang sudah kita keluarkan, baik waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Jadi itu mempengaruhi harga si ayam itu sendiri. Nah, harga terbaik di ayam itu ketika sudah 1-2 kali win. Itu artinya ayam sudah jelas punya mental juara yang bagus gitu, udah terbukti ayam itu pintar untuk menjadi seorang pemenang gitu ya. Terus ayam tersebut karirnya masih panjang, karena memang kalau ayam baru 1-2 kali win atau 2 kali menang di kalang itu, ibaratnya ayam itu baru sekitar 1 tahun umurnya. Jadi ke usia nyulam lagi itu masih bisa kita sempat turunkan 3 atau 4 kali lagi gitu. Ke usia mabung itu kita masih kenyang gitu ketika karirnya akan panjang. Dan beres mabung 1 kali kita masih bisa adu lagi 3 atau 4 kali, sampai ke mabung berikutnya masih bisa adu lagi, 3 atau 4 kali lagi. Artinya ayam yang usia baru 1-2 kali menang atau umur 1 tahun itu masih punya karir sekitar 2 atau 3 tahun lagi. Itu ayam termahal gitu ya, termahal atau terbaik gitu ya, terbaik. Bukan ayam yang, kalau menurut saya sih bukan ayam yang misalkan sudah 14 kali menang atau 15 kali menang. Itu artinya ayam itu sudah tua, jadi sudah di penghujung karirnya. Itu harusnya lebih murah lagi, harusnya harganya sudah mulai turun. Jadi kita bisa mengarahkan negosiasi ke arah situ. Selanjutnya ukuran. Jelas ukuran yang paling favorit kalau menurut saya ya, di kalangan pinggir dan tengah gitu ya, bukan kalangan atas, itu kebanyakan ukuran 4 atau 5. Jadi ayam dengan usia produktif, terus dengan trah yang bagus, ukuran 4-5 itu yang paling punya nilai jual tinggi menurut saya. Karena memang ayam ukuran 4 itu kalau bobotnya kurang lebih antara 2,8 sampai 2,7 gitu ya, 2,7 sampai 3,2 itu ayam yang paling ramai, yang paling punya peluang untuk ketemu musuh di kalangan.
gitu. Jadi itu ayam termahal menurut saya untuk ukuran 4 sampai 5 gitu. Jadi ketika kita bawa ke kalang gitu ya, kalau kita nggak menang tanding sedikit, kita kalah tanding sedikit. Jadi peluang adunya tinggi ketimbang kita punya ukuran 3,5 maupun 6 atau ukuran-ukuran ayam 3,6 sampai 4 kilo itu kan sulit tanding biasanya. Sulit tanding. Jadi peluangnya gitu ketika ayam yang besar-besar gitu kita tuh harus langgar tanding, langgar umur, langgar jalur dan sebagainya. Jadi poin selanjutnya adalah ukuran 4 sampai 5 atau 2,7 sampai 3,2 itu ayam termahal. Jadi buat teman-teman itu jadi bekal negosiasi. Selanjutnya ya teknik, gaya tarungnya, tadah pukulnya, itu sudah bukan itu lagi, itu mau pokok ya. Pokok artinya sudah wajib itu mah. Kita harus tahu kemampuan ayam kita mengalahkan lawan-lawannya itu berapa persen. Artinya ketika ayam kita punya teknik yang bagus, artinya peluang ayam kita untuk dipukul itu agak lebih sulit. Punya tadah yang bagus, kemampuan ayam kita bertahan itu lebih bagus, terus punya teknik serang yang bagus, kemampuan ayam kita untuk menyerang musuhnya lebih bagus, itu menjadi sesuatu yang harus, karena memang itu faktor utama masalah harga. Selanjutnya biologi, artinya karena memang ayam itu ada fase-fase di mana harus ganti bulu gitu ya, terus harus mabung, harus nyulam, itu menjadi pertimbangan. Kadang-kadang pembeli yang besar gitu ya, itu nggak mau ketika beli ayam itu kondisi bulunya sudah kusam, yang kira-kira 1 kali pakai sudah rontok dan sebagainya. Itu menentukan harga jual dan harga beli kita ketika kita membeli ayam. Artinya itu bisa disampaikan ke mitra atau relasi kita bahwasanya itu merupakan faktor atau pertimbangan kita untuk masalah harga. Selanjutnya warna bulu atau katurangan itu juga menentukan, itu kan plus ya. Jadi kalau ayam sudah punya katurangan itu bisa menjadi bahan negosiasi kita juga. Misalkan dia punya surawatu, dia punya surau pengantin, atau dia punya sisik asasin dan sebagainya, itu bisa menjadi bahan negosiasi kita ketika seseorang itu memang mau mengadopsi ayam kita. Terus yang terakhir adalah warna bulu, karena warna bulu itu berpengaruh sekali terhadap kebanggaan kita juga, kebanggaan orang yang mau beli ayam kita juga. Karena memang misalkan kita punya bulu Wiringgali gitu ya, ketika kita jemur kita enak memandangnya, jadi bangga gitu ya, bangga. Itu sesuatu yang tidak ternilai dan itu bisa menjadi bahan negosiasi juga. Karena memang gini nih, ayam itu untuk peluang turun ke arena itu mungkin bisa 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan sekali, tapi kita itu setiap hari itu melihat mereka. Jadi tidak terbayarkan ketika kita punya ayam bulunya jelek, warna bulunya jelek gitu ya, dan sebagainya. Itu tidak terbayar oleh nilai uang gitu. Jadi itu bisa jadi bahan pertimbangan gitu. Dasar tekniknya bagus, umurnya masih umur produktif gitu ya, usia biologisnya bagus, pengalamannya sudah bagus gitu, ditunjang dengan bulu yang bagus. Itu kalau sobat jual murah-murah sayang. Jadi itu ya sobatku, tak pikir untuk kali ini, jadi ini untuk bahan sharing saja, dan mohon maaf juga untuk para senior kalau narasi saya tidak jelas atau kalau narasi saya itu nyeleneh. Tapi pada prinsipnya saya hanya berbagi, mengingatkan teman-teman jangan sembarangan jual ayam, jangan sembarangan juga beli ayam, semuanya harus ada pertimbangannya. Jangan sampai uang yang kita dapatkan itu lebih kecil dari porsinya, atau uang yang kita keluarkan juga lebih besar dari seharusnya. Kira-kira seperti itu. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat istirahat.